Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, seluruh korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung Pangkep telah ditemukan. Tim SAR gabungan harus berjuang mencari para korban di tengah medan terjal dan cuaca buruk. 7 hari lamanya Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi saksi perjuangan tim SAR gabungan mencari korban. Kini seluruh korban berjumlah 10 orang berhasil ditemukan. Korban ke-10 ditemukan tak lama setelah penemuan korban ke-9. Selain temukan korban terakhir, tim SAR juga temukan sejumlah barang penting dari dalam pesawat. Mengingat terjalnya medan, tim SAR mengevakuasi jasad para korban lewat jalur udara untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dan pada pukul 9.016 alhamdulillah korban ditemukan. Paket 10. Paket Ya, 10 sudah ditemukan. Paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Pak, ini potensi yang bekerja sama ada apa saja sih, Pak? Ya, potensi yang bekerja sama TNI Polri, dari Basarnas, dan untuk semua unsur pemerintah, untuk desa dan semuanya bekerjasama, Damkar, PT, PT Tonasa, Pale dan semuanya, dan teman-teman vertikal, FPTI cukup banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu, yang penting biasanya kita selalu mengatakan bahwa tim SAR gabungan. Sebelumnya tim SAR temukan satu jenazah korban yang diduga pramugari. Jenazah ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun di Gunung Bulu Saraung. Inilah pemirsa proses evakuasi yang dilakukan pagi, siang, sore, malam, hari 24 jam dan berbuah hasil. Satu lagi jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung Pangkep berlangsung dramatis. Bahu-membahu tim SAR gabungan menggotong jenazah korban lewat medan terjal. Evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical rescue dengan sistem tali dan katrol. Korban perempuan ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun pada kedalaman sekitar 600 meter dari puncak gunung. Tim SAR sebelumnya telah menemukan jenazah pramugari lain teridentifikasi atas nama Lolita Florencia Wibisono dan telah dibawa ke pihak keluarga. Selain itu tim SAR juga menemukan satu jenazah di bawah bagian ekor pesawat. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar Jumat dini hari untuk proses identifikasi. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menyebut jenazah ini merupakan korban keempat yang berhasil dievakuasi. Korban ditemukan di dalam jurang sedalam sekitar 200 meter. Selain upaya evakuasi korban, petugas juga menemukan black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan dan resmi diserahkan kepada KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Penyerahan dilakukan setelah hari ke-6 operasi pencarian dan pertolongan. Setelah berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, black box pesawat ATR 42500 resmi diserahkan oleh Basarnas kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Black box pesawat terdiri dari 2 perangkat utama, yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merekam seluruh suara di dalam kokpit termasuk komunikasi antar awak pesawat dengan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC. Perangkat kedua adalah Flight Data Recorder atau FDR yang menyimpan data teknis penerbangan dengan puluhan parameter, diantaranya ketinggian, kecepatan, arah terbang, serta kondisi teknis pesawat selama penerbangan. Benar bahwa yang di hadapan kita ini adalah black box. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan. Setelah serah terima seluruh proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan pesawat ATR 42500 sepenuhnya menjadi kewenangan KNKT. Jadi black box ini ada 2 jenis. Satu, cockpit voice recorder berisi rekaman suara
yaitu ada di dalamnya ada 4 channel. Channel pertama adalah komunikasi antara pesawat dengan menara pengawas atau ATC. Channel kedua adalah komunikasi antara pilot. Channel ketiga adalah komunikasi dari kokpit ke cabin. Channel keempat adalah voice suara yang ada di dalam kokpit itu akan terdengar. Dan usai serah terima black box akan dibawa ke Jakarta, Kepala KNKT menyebut proses analisis data memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan kesimpulan hasil investigasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Tim SAR gabungan mendapat bantuan dalam dari relawan penyelamatan medan ekstrim. Abdul Haris Agam atau yang dikenal Agam Rinjani tiba di posko SAR untuk mempercepat proses evakuasi di medan terjal dan jalur vertikal. Abdul Haris Agam atau dikenal Agam Rinjani tiba di posko SAR Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Kedatangan Agam untuk memberikan bantuan teknis evakuasi khususnya di medan terjal dan jalur vertikal Pegunungan Bulu Sarauk. Agam dan tim ditempatkan di pos 9 yang merupakan jalur utama vertikal dengan sasaran utama proses pencarian dan evakuasi korban. Jadi kami ikut saja koordinasi dari teman-teman Basarnas, bagaimana strateginya kami ikut membantu di khususnya tactical rescue. Kami bawa tim bertiga, ada Tio Survival, ada Kribo, bergabung sama teman-teman Korpala dan Taman Nasional Bulu Saraung. Ini lagi rigging ke bawah, teman-teman lagi menarik di atas, oke? Kamis sore, di laman Instagramnya Agam menunjukkan proses evakuasi vertikal yang sedang dilakukannya. Menurutnya kondisi medan yang sangat terjal dan kabut tebal, serta hujan jadi tantangan berat dalam evakuasi. Jadi seperti ini kondisi di puncak kabut sudah berapa hari. Wajarlah kalau evakuasi sulit dilakukan. Agam juga memohon doa dari sejumlah masyarakat Indonesia agar kondisi cuaca membaik sehingga proses evakuasi berjalan lebih cepat dan seluruh korban dapat diturunkan dengan aman. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, Ainus melaporkan. DPR memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon deputi Gubernur Bank Indonesia. Selengkapnya sejadah di Sindo Prime. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang. Sindo Malam. Sindo News TV.